dua strategis Indonesia. Kepada saudara kami Sahat Rambe dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan kondisi negara untuk menentukan tujuan dan kebijakan negara. Geostrategi merupakan pemanfaatan lingkungan untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi juga merupakan metode mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Sifat-sifat geostrategi Indonesia. 1. Bersifat daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsep sederhana, geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia. 2. Bersifat developmental atau pengembangan, yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dan ideologi dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. C. Tantangan, yaitu hal atau usaha yang bersifat menggugah kemampuan. Biasanya ini terjadi karena suatu kondisi yang memaksa sehingga menyebabkan seseorang atau kelompok orang merasa harus berbuat sesuatu untuk menghadapi keadaan yang disebabkannya. D. Hambatan. Hambatan adalah hal atau usaha dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan menyemahkan atau menghalangi secara konsepsional. E. Gangguan. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar, bersifat dan bertujuan melemahkan dan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan suatu konsepsi di dalam peraturan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang tercakup segenap kehidupan bangsa. Yang dua dinamakan Astagatra, yang meliputi aspek alamiah Ligatra dan aspek sosial Panzagatra. Yang dimaksud dengan aspek alamiah Ligatra yaitu 1. Politik dan lokasi geografi negara, posisi dan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia, memberikan gambaran tentang bentuk keadaan, menampakkan corak wujud dan tata susunan bentuk keluar, situasi dan kondisi lingkungan serta hubungan timbal balik antara negara dan lingkungan dari negara kita. 2. Keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam terbagi menjadi 3 golongan, yaitu hewani atau fauna, nabati atau flora, dan mineral. Ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Kekayaan alam di atas terbagi menjadi 3 lingkungan, yaitu atmosfer di permukaan bumi dan di dalam bumi. Setiap bangsa wajib mengelola sumber daya alam untuk kepentingan kesejahteraan maupun keamanan. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk merupakan manusia yang tinggal di suatu tempat atau wilayah yang termasuk di dalam masalah penduduk. Masalah penduduk antara lain jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk. Masalah penduduk ini pada umumnya dikaitkan dengan pencapaian tingkat kemakmuran atau kesejahteraan dan keamanannya. Sedangkan aspek sosial atau Panzagatra meliputi A. Ideologi. Ideologi merupakan suatu bangsa memerlukan landasan falsafah bagi kelangsungan hidupnya yang sekaligus berfungsi sebagai dasar dari cita-cita nasional yang hendak dicapai. B. Politik. Masalah politik yang kita maksud di sini dalam konteksnya dengan negara, pusat kekuasaan suatu negara berada pada pemerintahannya, maka perjuangan memperoleh kekuatan berubah menjadi perjuangan mengurusi pemerintah. C. Ekonomi. Pengertian ekonomi adalah
segala kegiatan pemerintah dan masyarakat yang berhubungan dengan pengolahan faktor produksi. D. Sosial budaya. Sosial budaya merupakan faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Di bidang sosial budaya adalah tradisi. Tradisi bangsa adalah seluruh kepercayaan, anggaran dan tingkah laku yang terlembagakan, yang diwariskan dan diteruskan dari generasi ke generasi. E. Militer hankam. Bertahan keamanan adalah daya upaya rakyat dengan angkatan bersenjata sebagai inti dan merupakan salah satu fungsi utama negara dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara. Ketahanan nasional Indonesia. Letak kepulauan Indonesia yang strategis sejak dulu kala memberikan kemudahan sarana untuk berperan dalam percaturan hubungan antara bangsa di sekitar Indonesia. Ke dalam bangsa Eropa yang saling berebut, pengaruh mulai bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris sampai bangsa Asia seperti Jepang menunjukkan bahwa wilayah Nusantara banyak memberikan aspirasi kepada keinginan bangsa lain untuk menguasai Indonesia. Bukan sesuatu yang diproklamasikan, mampu mengantarkan cita-cita dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini terbukti adanya pemberontakan PKI medium 1948 serta pergolakan lain untuk memisahkan diri dari NKRI, seperti adanya gerakan Aceh Merdeka atau keinginan mendirikan Papua Merdeka menunjukkan bahwa ancaman dari dalam terhadap keutuhan NKRI. Ternyata masih terjadi fluktuasi yang sampai saat ini masih terjadi berdasarkan pengertian sifat-sifat dasar ketahanan nasional. Bagian G, fungsi ketahanan nasional. Fungsi ketahanan nasional adalah sebagai doktrin dasar, metode pembinaan kehidupan berbangsa, dan pola dasar pembangunan untuk menjamin strategitas, identitas, serta kelangsungan hidup NKRI. Berikut fungsi ketahanan nasional. 1. Daya tangkal. 2. Pengaruh pengembangan potensi. 3. Pengaruh pengembangan potensi. Yang A. Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non-divisi yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala tantangan. Sadar dan peduli dan pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat mengeliminir pengaruh tersebut. Penutup. A. Kesimpulan. Geostrategis merupakan cara atau strategis yang dilakukan bangsa Indonesia dalam wilayah Indonesia yang menyeluruh dengan mengingat kondisi geografis serta menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam guna mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup bernegara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan sebagai negara yang bermartabat. B. Saran. Sebagai warga negara Indonesia, kita seharusnya ikut berprestasi dalam hal pembangunan bangsa ini agar tercapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Mungkin sampai sinilah yang bisa presentasi kami sampaikan. Apabila ada saudara dan saudari yang ingin bertanya, dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Hah?
konsep Trigatna kan ada 3 tuh Bang. Yang ketiga kalau nggak salah sumber daya alam atau SDA. Oke. Nah, Belum dulu. sebagaimana Pertanyaannya, sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia kan kaya akan sumber daya alam. Tapi tidak sedikit kekayaan kita itu dikuasai oleh asing. Ya. Misalnya PT Freeport yang ada di Papua, itu kan tambang emas tuh. Itu dikuasai oleh Amerika. Jadi bagaimana seharusnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar sumber daya alam yang diambil oleh negara asing itu bisa sepenuhnya jadi milik kita. bagaimana seharusnya? Pemerintah Belum pertanyaannya. agar sumber daya alam yang kita miliki bisa kembali kepada kita. Ada lagi? Satu, belum sebelum. Satu lagi Pak. Oke. Yang kita ya Bang ya. Ada Bang ya. Yuk. Gini Pak, tidak lama ini kan Wapres kita bikin video tentang bonus demografi. Bonus demografi. Di Trigatra tadi kan ada demografi nomor 2. Jadi coba abang jelaskanlah gimana sih bonus demografi itu? Oke. Kan nomor 2 tadi ada Bang. Kan nomor 2 tadi ada di situ Bang. Itu demografi. Terus Ini bonus demografi yang dibahas oleh Wapres kita. oke, tenang aja Bang. Terus apa kita bahas Bang? Bonus demografi ya. Apa sih bonus demografi? Oke. Masih ada nggak? Tanya lah. Ada lagi. Ada banyak ini pertanyaannya. Baru 2. Dengan jawab. Oh iya, 2 tadi penjelasannya 1 album. Aku mau. Yang pertama tadi pertanyaan Bang, ini dalam konsep Trigatra kan? Yang ada di Papua ya, itu dulu penjelasannya juga kan? Itu contoh. Contohnya. Jadi, agar sumber daya alam bisa kembali dan memberi manfaat kepada rakyat Indonesia, pemerintah harus melakukan beberapa cara pengelolaan yang baik. Antara lain 1, pengelolaan SDA oleh negara untuk kepentingan rakyat. Pemerintahan harus mengatur bahwa kekayaan alam dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33
yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ada bang? Dan yang kedua, menegosiasi ulang kontrak dengan perusahaan asing. Maksud abang tadi perusahaan apa kan bang? Yang ada di Amerika lah, kan orang itu kan mengelola. Ya kan kita harus menegosiasi ulang kontraknya supaya bisa kembali ke negara Indonesia ini lagi. Bagaimana jika pemerintah sudah menentukan kayak IKN kan 190 tahun, itu gimana negosiasinya? Ya pemerintahnya harus berusaha bang, cara merebut hati mereka supaya luluh, supaya mereka bisa menurunkan tahun-tahun yang sudah ditentukan itu bang. Itu. Gimana caranya? Tergantung apa bang, pemikiran pemerintahan kita lah bang. Orang itu kan orang itu yang ngurus bang. Gimana caranya nanti orang itu ada yang berpikir bang, cara meluluhkan pemerintahan yang ada di Amerika itu bang, yang sudah ditentukan tahun ke tahunnya bang. Gitu. Kalau caranya bang, kalau saya pribadi nanti beda-beda lagi bang. Soalnya manusia ini beda-beda kan, apalagi pemerintahan kita itu beda lagi pemikirannya. Nanti pemikiran orang itu lebih luas dan lebih tinggi bang. Gimana bang? Coba tanyakan supaya lebih lanjut. Ini apa meninjau ulang kontrak kerjasama, ya bang ya. Meminta pembagian keuntungan yang lebih besar untuk Indonesia. Mengatur agar setelah masa kontrak selesai pengelolaan kembali ke negara. Setelah mungkin tadi ada negosiasikan, dikasihkan, mungkin sekitar 50 tahun dikasihkan negosiasinya, dikurangi lah. Ya dari berapa tahun tadi bang? 190 tahun kan kurang 50 tahun. Jadi sesudah kontrak itu selesai, pengelolaan kembali ke negara kita. Kedua. Nomor 3, meningkatkan teknologi dan SDM dalam negeri. Nah, dengar ya bang ya, yang jelas kita ini. Agar tidak bergantung pada negara lain. SDM apa? SDM. Apa itu? Dengar ya. Apa itu? Ini bang, SDM. Apa? Apa itu? Kita dulu bang. SDM bro. Banyak di sini SDM. Oh, ini penjelasannya bang. Jadi SDM itu adalah singkatan dari sumber daya alam. Hah? SDM. SDM. Sumber daya manusia. Sorry bang, sana bahasa lawan bahasa. Udah bang. Jadi yang keempat yang terakhir bang. Jadi membuat regulasi yang kuat. Pemerintahan perlu membuat undang-undang dan aturan dalam melindungi SDA nasional seperti batas kepemilikan asing. Mungkin sampai sini yang saya sampaikan bang. Apabila memang kurang jelas, kita bisa tanyakan kepada dosen pengampu kita yang sudah hadir di acara bersama. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya yang akan dijawab oleh saudara kami saat ramai. Kepada saat ramai kami persilahkan dengan segala hormat. Ini bang, penjelasannya yang akan dijelaskan oleh saudara kami. Dengar ya bang ya, biar jelas kita bang, biar paham, biar nggak ada kesalahpahaman nanti bang.
bonus demografi. Dari mana bonus demografi di mana? Bagaimana pendanaan bonus demografi? Bonus demografi itu di mana? Oh, karena bonus demografi adalah kendaraan ketika jumlah penduduk usia kerja lebih banyak sehingga bisa menjadi peluang besar untuk memajukan ekonomi negara jika dikelola dengan baik. Itu penjelasan sekarang. So lebih banyak. Maaf, kami tidak bisa berpanjang karena waktu kita tinggal sedikit. Berapa? Tiga. Bonus demografi kan? Bonus demografi ini hal ini dapat meningkatkan produksi pertumbuhan ekonomi serta mempercepat pembangunan di berbagai bidang seperti industri, pendidikan, teknologi dan perdagangan. Namun bonus demografi ini tidak otomatis membawa keuntungan. Agar kondisi ini benar-benar menjadi bonus, pemerintah dan masyarakat harus mempersiapkan beberapa hal penting seperti pendidikan yang berkualitas. Ini pendidikan berkualitas ini bisa juga jadi jawaban dari pertanyaan abang yang pertama tadi. Bagaimana seharusnya pemerintah akan sumber daya alam yang kita miliki bisa kembali kepada kita. Itu kita harus belajar dengan baik. Jangan misalnya kalau nggak ada dosen tidak belajar. Sendiri, jangan pilih MTS, jangan keluar. Itu bisa jadi salah satu faktor supaya kita bisa mengelola sumber daya alam ini balik ke negara kita sendiri. Karena kalau kita tidak belajar, dari mana caranya tidak mungkin bisa kita mengelola sumber daya alam ini. Kemudian faktor yang kedua, juga lapangan pekerjaan yang cukup. Pemerintah harus menyediakan peluang kerja yang luas. Jika lapangan pekerjaan sedikit, maka banyak penduduk usia kerja yang menjadi pengangguran. Tentu pengangguran ini adalah masalah yang sangat besar di Indonesia. Karena aku sudah tahu sendiri, pengangguran di mana-mana. Nanti timbulnya pengangguran bang akan timbul dari pencurian. Iya bang, kan timbul dari pekerjaan. Itu jangan melakukan perbuatan yang tidak boleh. Terus poin yang ketiga bang, atau bonus apa ini? Bonus demografi ini ketiganya dapat meningkatkan sumber daya manusia. Saya tadi yang dikatakan tadi. Empat, kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi ini dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Penduduk yang sehat akan lebih produktif dalam bekerja dengan berkontribusi bagi pembangunan negara. Demikianlah jawaban yang bisa kami sampaikan. Mungkin kurangnya bisa mungkin sampai sini yang disampaikan. Mungkin ada tambahan dari Ibu dosen tentang yang dimaksud dengan bonus demografi. Kami persilahkan dengan segala Udah tutup dulu. Kelompok ini 5 nggak bertanya? atau udah katanya. ya silakan. Dari kelompok mana itu? Ya bang. Ya baik. Terima kasih.
tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Oh. Sampai situ aja, Bang. Dimanfaatkan untuk memperkuat strategi nasional. Memperkuat strategis nasional. Bentar ya, Bang ya. Kami perlu waktu untuk mencari jawabannya karena kami masih kurang ilmu ya, Bang ya. Cara membaca bagaimana? Masih bisa? Bukan. Ini Masih bisa. Masih bisa. Dua aja. Malu benar. Itu lagi loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber daya alam SDA akan dimaksud dengan SDA ya, Bang ya. Di Indonesia tidak selalu dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Indonesia karena beberapa faktor ekonomi, teknologi, dan kebijakan. Berikut penjelasannya. 1. Keterbatasan ekonomi. Sebagian SDA seperti minyak, gas, dan tambang membutuhkan teknologi yang sangat maju untuk mengelolanya. Indonesia terkadang masih membutuhkan bantuan teknologi dari negara lain atau perusahaan asing yang lebih canggih untuk mengeksplorasi dan mengelola sumber daya tersebut. Penjelasannya berikut. Jadi faktor dua penyebab kenapa sumber daya alam Indonesia tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk karena keterbatasan modal. Pengelolaan SDA membutuhkan biaya yang sangat besar, misalnya untuk membuka tambang, membangun kilang minyak atau mengolah mineral. Karena keterbatasan modal, pemerintah sering bekerja sama dengan pemerintah luar negeri. Jadi, jika kita bekerja dengan luar negeri, tidak mungkin bisa sepenuhnya apa yang dihasilkan tambang itu sama kita. Oh, bagi negara kita, tentu bisa jadi lebih besar untuk orang itu atau bisa jadi bagi dua, 50%, 50%. Kok bisa gitu? Tapi kan dari Dan orang itu yang kerja, Bang. kan tadi teknologinya kan teknologi orang tuh kita Kita waktunya aja dari masih kita, di Bang. bawah. Pokoknya semua masih di bawah, pemikiran itu masih di bawah dari Kok bisa? kita dari Amerika dulu. Kok bisa 50? Kan kemungkinan, Bang. Kemungkinan kan. Oh, bisa Indonesia tidak ada modal, padahal sumber daya berlimpah. Padahal Kok bisa Indonesia tidak ada modal? Tidak ada modal. Kenapa? kan Kurang udah- modal, kurang modal. kurang modal Pak. Kurang modal. Padahal sumber daya MBG Iya karena kekurangan belajar tadi. Iya, Bang. Kan di awal tadi sudah disampaikan, Bang. Untuk membayar teknologi orang luar aja kita untuk dari nominal uang aja kita udah di bawah Pak. MBG satu hari 1 triliun. Bang. Hah? MBG satu hari 1 triliun. Itu bukan kebijakan. Kok bisa kurang? Tadi abang bilang kilang minyak kan? Udah berapa kilang minyak yang terbakar di Indonesia? Ya kan nggak tahu. Itu kenapa bisa? Coba katakan. Apa sih penyebabnya kira-kira, Bang? Hah? Apa sih penyebabnya kilang minyak sering terbakar di Indonesia? Oh itu bisa jadi karena bangkrut Bangkrut. karena terjadi apalah
makan duluan. Udah berapa kali kan sering juga. Abang boleh kan itu pertanyaan, kok bisa terbakar? Kan orang abang yang presentasi hari. Kenapa Dari salahnya tadi biasa awal dipanggil bolak-balik presentasi? bolak-balik. Ini bukan lagi masalah kita Pertanyaan itu dijawab dengan lagi. pertanyaan itu dijawab dengan jawaban, bukan pertanyaan dijawab dengan tanya. Abang juga tadi gitu, soalnya Enggak. Itu sudah sangat berhenti jauh. iya. Abang tadi tanya sama saya. Kami enggak gitu tadi. Tadi abang kan bilang pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan. Sekarang kan lagi banyak badai PHK. Apakah Indonesia berpotensi mendapatkan bonus demografi? Bisa. Dari MBG. Kerja di dalam MBG. Iya. Suka jadi Presiden kita sudah menyediakan lapangan kerja. 19 juta lapangan pekerjaan. Ah, Faktanya, fakta mungkin faktanya. Itu datanya, itu faktanya. Nah, mana lagi itu kan kebijakan kita. Kita cuma bisa menerima loh. Ada lagi protes demo lagi ke sana. Kamu lagi. Demo lagi kan ke gubernur. Kalau mau protes lagi kan Ya, dia. Karena kami cuma presentasi, kan bisa kami baca mana itu. Yang aku Bagaimana cara menanggulanginya itu, membelanginya, kami nggak bisa. Doakan akan jadi. Sudah? Udah pusing urusan. Tutuplah. Jelas. apa penjelasan? Jangan dilayani sini. Iya. Udah kalau udah tutuplah. Mungkin sampai situlah yang bisa kami sampaikan. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang menyenangkan hati saudara dan saudari atau dosen kita yang terhormat, kami mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Lebaran itu lagi.